Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Asbab Hidayah. Kita nak berkisah di pagi yang penuh berkah ini tentang daripada kehidupan seseorang raja yang dia ini hendak meninggal dunia. Namun sebelum ia meninggal, dia memanggil seluruh daripada ahli keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan ia berbicara ataupun berwasiat kepada mereka semua. Wahai anakku, wahai seluruh ahli keluargaku, adakah di antara kalian nanti kelak ketika aku meninggal dunia mau mendampingiku selama 40 hari di dalam kubur? Maka spontan mereka menjawab, tidak ada yang mau, dan galak tinggal bersama ayahnya di dalam kubur selama 40 hari. Padahal ayahnya sampaikan kalau ada yang galak, maka separuh daripada hartanya akan diberikan kepada yang galak menunggu menemani dia selama 40 hari. Setelah ditawarkan kepada anaknya, karena tidak ada yang galak, tidak ada yang mau, maka dia mengumumkan kepada seluruh saudara iponya atau kerabatnya, dikumpulkan bersama mereka. Kemudian raja pun katakan, siapa di antara saudara-saudaraku, sepupu-sepupuku yang mau untuk menemaniku nanti ketika aku mati selama 40 hari di dalam kubur. Barang siapa yang galak, maka akan aku berikan hadiah separuh daripada kerajaan ini untuk dirinya. Maka apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang mau untuk menerima tawaran dari sang raja. Kemudian raja pun mengumumkan kepada rakyatnya perihal tentang keinginannya mencari seorang yang bisa menemaninya, ngerewanginya di dalam kubur selama 40 hari ketika dia saat meninggal nanti. Maka seluruh wong tercengang, seluruh rakyat pada bingung. Siapa yang galak, siapa yang mau ngewangi wong dalam kubur selama 40 hari walaupun diberikan harta. Di antara daripada sekian banyaknya rakyat, ada seorang yang mencungkan tangan, kemudian dia memberitahu kepada raja bahwasanya dia sanggup ngewangi raja. Pemuda ini adalah seorang yang sehari-harinya dia ini penebang kayu. Satu-satunya harta yang dia miliki adalah kapak. Singkat cerita, sang raja pun meninggal dunia. Maka guys, subhanallah, si pemuda ini menepati janjinya dan dia ngerewangi si raja untuk bersamanya di dalam kubur. Maka si raja pun dikuburkan dan si pemuda ini tepat berada di samping daripada raja itu berbaring. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ternyata benar apa yang selama ini di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya malaikat mungkar nangkir akan datang di alam barzah, di alam kubur, yang mereka ini akan bertanya kepada si ahlul mayyit. Maka saat malaikat mungkar nangkir ini nak deketin mayat, maka terseliklah si pemuda tadi dengan kedua malaikat mungkar nangkir. Namun ternyata malaikat mungkar nangkir ini tidak nemui si mayat, bahkan nemui daripada si pemuda yang dia ini terbaring di samping dengan kapak yang dibawanya karena harta dia. Sikok-sikok itulah. Maka malaikat mungkar nangkir pun nanya. Di hari pertama dia tanya, wahai pemuda, itu kapak kau? Ya benar, ini kapak aku. Inilah harta aku, sikok-sikoknya.
Maka ditanya, dari mana kapak ini? Kata si malaikat mungkar nangkir. Hari pertama, oh kapak ini aku beli di pasar, harganya sekian. Kemudian kapak ini adalah harta aku sikok-sikoknya. Di hari kedua ditanya lagi, itu kapak kau beli untuk apa? Maka dia katakan, kapak ini aku beli untuk nebang pohon. Nah, kemudian pohon-pohon di sana berapa ekor, selalunya apa segala macam. Pokoknya hari-hari ditanya, kapak itu digunakan untuk apa baik. Besok harinya ditanya lagi tentang kapak ini. Berikutnya sampai hingga enggot ke hari terakhir 40 hari pun si malaikat ini bertanya-tanya kepada pemuda ini tentang perihal satu kapak yang ia miliki. Apa yang terjadi, guys? Si pemuda ini bahasanya tuh kebingungan, risau. Bagaimana nian punya sikok kapak 40 hari pertanyaan tak selesai juga. Akhirnya menjelang 40 hari wong sudah berkumpul. Harta raja sudah disiapkan untuk si pemuda ini. Ketika dibuka, si pemuda ini dengan ketakutan menculat, lari terberit-berit, meninggalkan tempat daripada perkuburan tersebut. Keesokan harinya ditanya, wahai pemuda, bagaimana ini harta raja akan diserahkan kepadamu? Maka dia katakan, demi Allah, aku tidak akan menerima daripada apa yang dikatakan oleh raja untuk diriku. Satu kapak baik, Masya Allah, membuat aku sempoyongan, membuat aku pening dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Masya Allah. Maka jemaah yang sama-sama kita ngagapin Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya harta yang kita miliki di dunia ini akan ditanya oleh Allah dari mana, di mana, untuk apa, dan lain sebagainya dengan perkara-perkara harta yang kita miliki. Masya Allah. Jadi sebaik-baiknya bekal untuk kita adalah iman dan ketakwaan. Harta akan kita tinggalkan. Harta ini bisa kita transfer melalui daripada infak sedekah kita, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah. Kita niat amal dan kita niat sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.